Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan di wilayah Aceh, tepatnya di Simelu. Semeului terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang dermawan dan bijaksana. Karena sifatnya dermawan, seluruh rakyat sangat hormat dan senang dengan raja tersebut. Namun sayang, setelah sekian lama menikah raja belum juga dikarunia anak. Banyak cara telah dilakukannya bersama permaisuri agar dapat memperoleh keturunan. Karena sangat mendambakan keturunan, hingga raja pun pergi bersama permaisurinya ke hulu sungai yang airnya sangat dingin, agar diberikan keturunan yang nantinya akan mewarisi tahta kerajaan. Tempat tersebut berada sangat jauh dari keramaian. Perjalanan ke hulu bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menyusuri hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai, serta mendaki dan menuruni gunung. Setibanya di tempat itu, mereka mulai melaksanakan maksud dari kedatangan mereka. Mereka berdoa dan bernazar selama sehari semalam. Setelah itu mereka kembali ke kerajaan. Setelah sekian lama menunggu, doa mereka pun terkabul. Permaisuri diketahui telah mengandung selama sebulan. Hari-hari berlanjut seperti biasanya. Kebahagiaan raja pun bertambah, karena setelah menanti lama anak yang dilahirkan permaisuri ternyata adalah laki-laki. Pangeran tersebut diberi nama Rohib. Sebagai anak tunggal, Rohib dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Apapun permintaan Rohib akan dituruti oleh kedua orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan sifat Rohib menjadi manja. Ketika memasuki usia remaja, raja mengirim Rohib untuk belajar di kota, tetapi setelah beberapa tahun belajar Rohib belum juga menyelesaikan masa belajarnya. Dan setibanya Rohib di kerajaan, raja menjadi sangat marah karena perilaku dari putranya. "Hai, Rohib, mana hasilnya kamu belajar di sana? Sungguh anak tak tahu diuntung. Pengawal, gantung anak ini sampai mati," perintah sang raja. "Ampun Kakanda, Rohib adalah anak kita satu-satunya. Adinda mohon, berikan ia hukuman lain." Permaisuri memohon sambil bersujud. "Bagaimana kalau kita suruh ia keluar dari istana saja? Tetapi dengan memberinya uang sebagai modal untuk berdagang," usul sang permaisuri. "Baiklah, Dinda," jawab sang raja. "Bagaimana pendapatmu, Nak?" tanya permaisuri kepada Rohib. "Baiklah Ibunda, terima kasih," jawab Rohib. Rohib pun berpamitan dengan orang tuanya. Dengan terpaksa Rohib pergi dari kampung ke kampung, mengembara tanpa tujuan. Terkadang Rohib tidur di bawah pohon, di gubuk kosong, atau rumah penduduk yang mau menerima keadaannya. Waktu demi waktu berlalu, Rohib yang masih mengembara tidak tampak seperti anak yang berada. Rohib terlihat lusuh dengan baju seadanya. Ketika sedang dalam perjalanan, Rohib bertemu dengan beberapa anak yang menembak burung dengan ketapel. Rohib tampak iba kepada burung yang menjadi korban kebiadaban anak-anak itu, sehingga menimbulkan kekesalan bagi Rohib kepada anak-anak tersebut. "Hai saudaraku, janganlah kalian menembaki burung itu. Burung itu ingin hidup bebas, mereka juga berhak untuk hidup," tegur Rohib. "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menegur kami," kata salah satu dari sekelompok anak itu.
Jika kalian tidak menembak burung itu lagi, maka kalian akan aku beri uang. Rohib lalu memberikan uang hasil perbekalan yang diberikan kedua orang tuanya. Berkuranglah setengah dari uang yang dibawa Rohib. Anak-anak itu pun pergi meninggalkan Rohib dengan uang di tangan. Rohib segera menolong burung malang itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa lama berjalan, ia bertemu orang-orang sedang memukuli seekor ular. Lagi-lagi Rohib gelisah dan memutuskan untuk membayar orang-orang itu agar berhenti. Uang yang dipakai untuk membayar orang-orang itu adalah setengah dari uang bekalnya yang tersisa. Segera setelah membayar orang-orang itu, Rohib baru sadar kalau dirinya sudah tidak punya uang lagi. Ia pun bingung. Jika kembali, ia tentu akan dihukum oleh ayahnya. Jika terus, ia tentu tidak punya uang lagi. Rohib yang kebingungan karena tak punya tujuan memberanikan masuk hutan untuk beristirahat. Kembali ke kerajaan sudah tidak mungkin lagi karena ia belum bisa membuktikan pada ayahnya bahwa ia telah berhasil mengumpulkan uang. Hingga akhirnya dia kelelahan dan tertidur di bawah pohon rindang. Tidak lama kemudian, seekor ular besar datang menghampiri Rohib. Rohib yang saat itu tertidur pulas, terbangun dengan suara gesekan dedaunan yang diakibatkan oleh kedatangan ular. Melihat ular besar berada di hadapannya, Rohib terperanjat dan berusaha melarikan diri. Namun sang ular tersebut berusaha menghentikan langkah Rohib dengan berkata layaknya seperti manusia. "Jangan takut anak muda, saya adalah Raja Ular di hutan ini," kata ular. "Baiklah," kata Rohib dengan wajah pucat pasi. "Aku ingin bertanya, ada apa gerangan engkau berada di sini?" tanya sang ular. Rohib menceritakan kisahnya hingga akhirnya sampai di bawah pohon rindang itu. Mendengar penjelasan Rohib, sang ular kagum akan kebaikan Rohib yang membantu manusia dan makhluk hidup lainnya. "Ternyata begitu," ucap sang Raja Ular, "sebenarnya aku sudah mendengar kabar tentang kebaikanmu dalam menyelamatkan banyak warga hutan ini. Untuk mewakili mereka, aku mengucapkan terima kasih untukmu." Rohib bisa merasa sedikit lebih senang hingga tersenyum ketika mendengar hal ucapan terima kasih itu. "Aku juga bisa membantumu," lanjut sang ular. Mendadak, Raja Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan sebuah batu permata dari dalam mulutnya. "Ambillah batu itu," perintahnya kemudian, "itu adalah mustika sakti bernama Mentiko Betuah. Mustika ini bisa mengabulkan segala permintaanmu. Simpanlah sebagai bentuk hadiah dariku." Rohib menerima pemberian itu dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Sesudahnya, sang Raja Ular kembali masuk ke dalam hutan. Rohib terpesona oleh keajaiban Mentiko Betuah. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mengubah nasib dan membuktikan dirinya di hadapan ayahnya. Dengan penuh harapan, ia menerima Mentiko Betuah dari Raja Ular. Setelah berterima kasih kepada ular tersebut, Raja Ular pun pergi meninggalkan Rohib sendirian dengan benda magis yang baru saja diterimanya. "Wah, benda ini pasti akan membantuku menghadapi kemurkaan ayah," gumam Rohib dengan penuh semangat. Ia merasa memiliki kekuatan baru untuk mengubah hidupnya.
Rohib pun melanjutkan perjalanannya menuju istana. Sebelum sampai di istana, ia meminta uang yang banyak pada mustika itu. Dan benar saja, ia mendapatkan koin emas yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada modal yang diberikan sang ayah. Pada sang ayah, Rohib menyebutkan kalau koin emas itu adalah keuntungan dari hasilnya berdagang. Betapa terkejutnya sang raja karena tak menyangka putranya rupanya pintar berjualan. Akhirnya Rohib pun kembali diterima kembali ke istana. Namun, di sisi lain kini Rohib merasa khawatir. Dengan kebingungan ia mencari tempat yang aman untuk menyimpan mustikanya. Karena bagaimanapun juga, ia tak ingin kehilangan barang berharga itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya Rohib memutuskan untuk mengikat mustikanya pada sebuah emas dan menjadikannya sebuah cincin. Ia memerintahkan seorang tukang emas di kerajaan untuk mengerjakannya. Namun, sang tukang emas yang mengetahui kalau permata itu adalah sebuah mustika akhirnya justru membawa cincin itu kabur. Untuk mencari Mentiko Betuah, Rohib meminta bantuan sahabat-sahabat setianya. Ia meminta bantuan kepada tikus, kucing, dan anjing yang selama ini telah menemani dalam perjalanan hidup. Anjing, sebagai hewan yang cerdas dan setia, dengan cepat menemukan jejak tukang emas yang sedang tertidur. Sementara itu, si kucing yang lincah dan gesit, memutuskan untuk menyelinap ke dekat tukang emas dan memasukkan ekornya ke lubang hidung tukang emas yang sedang terlelap. Tukang emas tersedak dan tersentak bangun, tersenyum penuh kecerdikan. Namun, hal itu berubah ketika tukang emas bersin dengan keras. Mentiko Betuah yang berada di mulutnya terlempar ke udara. Dalam sekejap, tikus yang sigap langsung menangkap Mentiko Betuah sebelum jatuh ke tanah. Dengan senang hati, tikus menyerahkan benda magis itu kepada Rohib. Ketika si kucing dan si anjing menghadap Rohib, mereka sangat terkejut bahwa Mentiko Betuah telah kembali ke tangan Rohib. Ternyata, perilaku licik tikus terungkap oleh kedua sahabatnya. Kucing dan anjing merasa sangat marah dan kecewa atas perbuatan tikus yang menipu mereka. Mereka merasa telah dikhianati oleh sahabat sejatinya. Sejak saat itu, anjing dan kucing membenci tikus dan menjaga jarak darinya. Rohib yang melihat pertengkaran tersebut, merasa sedih. Ia berusaha untuk memediasi dan menjelaskan bahwa semua itu hanya kejadian yang tidak disengaja dan tikus telah bertindak untuk menyelamatkan Mentiko Betuah. Namun, anjing dan kucing masih sulit menerima penjelasan tersebut. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi Rohib. Ia belajar bahwa tidak semua orang atau hewan dapat dipercaya sepenuhnya. Rohib merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan antara sahabat-sahabatnya. Dalam perjalanan selanjutnya, Rohib berusaha membangun kembali kepercayaan dan persahabatan dengan anjing, kucing, dan tikus. Ia menghabiskan waktu bersama mereka, saling menghargai dan membantu satu sama lain. Meski terjadi konflik di antara mereka, Rohib meyakinkan bahwa persahabatan sejati dapat melewati rintangan dan pengkhianatan. Lambat laun, anjing dan kucing mulai memaafkan tikus, dan hubungan mereka kembali pulih.
Rohib belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan kebersamaan. Ia merasakan kehangatan dan dukungan dari sahabat-sahabatnya yang setia. Dengan bimbingan Mentiko Betua, Rohib menggunakan kekuatannya untuk melakukan kebaikan di seluruh kerajaan. Ia membantu rakyat yang membutuhkan, menyediakan pendidikan bagi anak-anak miskin, dan membangun fasilitas kesehatan untuk mereka yang sakit. Berkat perbuatannya yang mulia, Rohib diakui sebagai pahlawan oleh rakyatnya dan dihormati oleh ayahnya. Sang raja merasa bangga melihat perubahan positif dalam kepribadian putranya. Rohib menjadi raja yang bijaksana dan adil setelah ayahnya wafat. Ia memimpin kerajaan dengan kebaikan hati dan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman hidupnya. Kisah Rohib dan sahabat-sahabatnya yang setia menjadi legenda di Simelu. Mereka menjadi contoh tentang pentingnya persahabatan, kepercayaan, dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan.